Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Selamat pagi, Smart Listeners. Senang sekali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart Business Talk with James Gui. Di pagi hari ini ya, cuacanya cukup sejuk, terutama di ibu kota Jakarta. Bagaimana di daerah tempat Anda tinggal, di 10 kota jaringan Smart FM, dan Anda yang juga bergabung bersama kami di streaming. Seperti biasa, Smart Business Talk akan menghadirkan topik-topik yang menginspirasi dan tentunya memberikan manfaat dengan tips serta teknik-teknik yang akan dibagikan oleh the one and only Mr. James Gui. Pagi, Pak. Pagi, William. Selamat pagi. Senang sekali kita jumpa lagi. Selamat pagi, Smart Listeners. Ya, gimana cuacanya? Tolong nanti kasih kabar ya, cuacanya di tempat Anda. Yes, benar. Kami di sini rada sejuk sedikit ya, tapi matahari sudah bersinar. Oke. Boleh sambil ngopi-ngopi ya, Pak, ya, sambil mendengarkan kita ya, Pak James ya. Boleh. Ya, yuk kita ngopi bersama yuk. Saya siap nih. Udah siap tuh Pak James ya, ingin membagikan ilmunya di pagi hari ini ya. Dan Smart Listeners, tentunya topik yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah sales closing teknik. Bagaimana teknik-teknik berjualan ya, atau teknik-teknik sales sehingga bisa menghasilkan closing ya, atau berhasil ketika Anda melakukan penjualan. Bagaimana teknik-tekniknya? Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Sekali lagi WhatsApp ya di 0812 11 12 959. Atau Anda juga bisa menyaksikan kami secara live di YouTube Smart FM. Sekarang udah mulai banyak nih Pak yang mendengarkan dan juga menyaksikan kita di YouTube ya. Jadi harus kita sapa nih setiap harinya ya yang tentunya menyaksikan kita di YouTube. Oke Pak James, topik kita adalah sales closing teknik. Ternyata berarti banyak kasus ya Pak ya, sales ketika melakukan penjualan atau melakukan follow up klien, itu berarti banyak yang nggak closing ya Pak faktanya ya? Banyak sekali, jauh lebih banyak tidak closing daripada closing. Itu kenyataan dalam dunia sales ya, Willy ya. Ya, bahkan ada satu kalimat dari Norman Levin ya. Norman Levin itu adalah seorang agen asuransi legendaris ya, dan dia bilang walaupun sebagai seorang agen asuransi yang legendaris, dia bilang kenyataan dalam selling adalah kamu akan lebih menghadapi lebih banyak tidak daripada ya. Lebih banyak penolakan daripada orang yang beli, dan itu kenyataan dalam selling ya. Jadi karena sudah begitu sulit untuk dapat closing, maka dari itu kita mau belajar ya bagaimana kalau sudah ada customer atau klien yang berpotensial ya, pastikan closing, jangan sampai tersia-siakan hanya karena teknik closingnya kurang bagus gitu ya. Jadi dan banyak orang sales tanpa dia sadari ya lakukan banyak kesalahan dalam tahap closing, dalam tahap minta ordernya ya, tahap PPT di bagian terakhirnya ya, banyak orang sales miss itu. Ya, bisa dikatakan sayang sekali ya Pak ya, jika sudah ada potensial customer, kemudian nggak closing. Yes, betul sekali ya. Dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang sales ya adalah nanti kita bahas satu persatu ya, di bagian penutupnya, di bagian untuk minta ordernya ya. Malah orang sales kan kita sudah dari awal kan kita sudah bahas panjang lebar dengan customer ya, dari awal berbagai macam kemungkinan, dan semakin bicara semakin nyempit kan ya, menyempit menuju ke ordernya kan, karena dia sudah pilih ini, dia sudah tanya itu, semua sudah diklarifikasi dan sebagainya sampai ujung-ujung kan sudah momen untuk minta order nih ya, dan insting kita bilang oke lah ini udah waktunya ya. Nah, pada saat mau minta order, malah banyak orang sales bertanya kepada pelanggan. Jadi Pak Willy, gimana? Oke. Kan salah. Ya, mau minta order, kok minta opini gitu loh. Oke. Jadi bagaimana Pak Willy? Oke. Dan kalau kita tanya customer, oke. Bagaimana Pak Willy? Oke. Bagaimana Pak Willy? Deal? Gitu ya. Itu adalah pertanyaan yang akan menimbul jawaban ya atau tidak, betul? Setuju. Ya, dan karena saya kasih Pak Willy satu pilihan atau satu momen untuk buat keputusan, jadi Pak Willy akan rasa tunggu sebelum saya buat keputusan saya pikir baik-baik dulu dah, betul kan? Ya. Dan akibat dari pertanyaan itu mengundang Pak Willy bilang
bagus sih, ntar saya pikir-pikir dulu ya, nanti saya kabarin ya. Ya, Akhirnya nggak closing ya Pak nggak James? closing karena cara saya bertanya mengundang respon seperti itu dari Pak Willy. Ya, karena biasanya orang sulit buat keputusan. Ya, karena saya kalau tanya ke Pak Willy gimana? Oke, Pak Willy gimana? Deal? Itu saya pojokin Anda untuk buat keputusan kan? Dan Anda kalau mau buat keputusan harus pikir matang-matang. Beda kalau saya tanya, jadi Pak Willy lebih nyaman jika jadi ya Pak Willy mau cash atau cicilan. Oke. Jadi kalau cash atau cicilan itu bukan keputusan, itu pilihan. Orang tidak suka buat keputusan, orang lebih nyaman buat pilihan. Ya, satu teknik udah keluar dari Pak James. Ya, Tahan jadi- dulu Pak James ya. Oke. Tentunya nanti kita akan membahas teknik-teknik selanjutnya. Namun sebelum kita jeda Pak James, ini terutama sales junior. Tadi kan dikatakan juga ya, bahwa dari penjualan itu banyak banget yang bilang tidak dibandingin yang Ya. bilang iya. Nah, bagaimana nih Pak James? Mungkin membangun mental untuk menghadapi customer-customer yang lebih sering mengatakan tidak. Terutama sales-sales yang masih junior nih ya, yang mungkin kalau menghadapi 1-2 customer langsung ciut nih Pak mentalnya. Silakan Pak James. Oke, bagaimanapun jam terbang itu perlulah ya. Kita tidak perlu menyangkal hal itu. Jam terbang itu perlu. Berarti kalau semua orang sales yang mahir hari ini, yang jago hari ini, pernah mulai sebagai pemula kan? Pernah mulai sebagai orang yang ketemu customer deg-degan kan? Ya, kita aja sebagai trainer masih ingat kok awal-awal bawa training juga deg-degan, betul kan? Ya, jadi itu namanya jam terbang. Berarti sededekan-dedekannya, segagal-gagalnya, sejelek-jeleknya, itu harus kita lewati. Itu harus kita lewati ya. Dan semakin cepat kita melewatinya, semakin cepat kita jadi lebih lancar dan lebih mahir kan ya. Jadi bagaimana mempercepatkan dengan lebih sering ketemu. Jangan justru kebalikan. Aduh ini ngeri nih, ini takut nih. Saya hindari. Ya, semakin menghindari, semakin tertunda akan keberhasilan Anda. Ya, jadi ketemu sebanyak mungkin, sesering mungkin, ya gagal secepat mungkin gitu loh. Ya, face your fears, fail quickly gitu, fail quickly ya supaya the more you fail, the faster you fail, ya, the faster you reach your success kan ya. Ya, jadi itu aja. Ya. Saya masih ingat dulu kita latihan main bola, lebih banyak melesetnya tendangannya kan. Tapi latihan sampai akhirnya bisa tepat sasaran ya. Tapi harus meleset dulu, harus meleset dulu. Demikian juga orang sales ya. Dan salah satu hal adalah mempersiapkan diri. Siapkan diri selengkap-lengkapnya dulu ya, supaya dengan persiapan itu at least 50% kemungkinan sudah kita antisipasi dan kita sudah tahu bagaimana responnya lah. Ya, persiapan itu penting sekali. Ya, baik. Tipsnya sudah keluar ya di sesi pertama ini ya, semua listeners ya. Nanti masih ada sesi selanjutnya dan semakin menarik perbincangan kita, kami undang partisipasi Anda di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Bagaimana caranya mencapai target dan lebih cepat mencapainya? Nah, mau nggak capai target lebih cepat? Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Smart Listener, setelah menunggu cukup lama, klaster Kanade yang terbaru dari Dezora kini bisa Anda lihat secara langsung. Tetap pengusung high-tech, high-spec, dan high-quality dengan desain yang lebih fungsional dan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai. Cocok menjadi rumah untuk 3 generasi. Dan unitnya semi-furnish. Kunjungi show unitnya, rasakan konsep luxury in harmony,
juga nuansa Japanese yang berbeda. Banyak promo menanti Anda, early bird, leak edge warranty, free AC di semua kamar, shopping voucher, dan gadget. Silakan Anda datang di The Zora BSD City. Untuk info lebih lanjut, WhatsApp ke 0811 9741 088. Kami ulangi ya, 0811 9741 088. Follow Instagram The Zora @TheZoraBSD, Facebook The Zora Resident BSD City, dan www.thezora.com. Segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Seberapa besar arti sebuah kata? Pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan lapang dada. Tetapi tidak lupa selalu harus berusaha. Mendukung Anda terus merawat asa, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Mendalami bidang komunikasi dan menjadi praktisi itu menurut saya sangat dibutuhkan. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk dan kita masih membahas tentang sales closing teknik ya. Anda punya pertanyaan atau Anda juga punya pengalaman, boleh sharing di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau kami sekali lagi sedang live di YouTube Smart FM. Jadi Anda yang bisa menyaksikan secara streaming boleh ya beralih ke YouTube Smart FM juga. Baik, tadi di sesi sebelumnya Pak James sempat memberikan satu teknik ya, yaitu cara bertanya. Yang misalnya nih Pak ya, kalau misalnya ada sales jual apartemen, ketika udah closing, cara bertanya yang paling tepat adalah gimana Pak, mau cicilan atau cash? Bukan pertanyaan gimana Pak, ya atau tidak gitu ya Pak James ya? Ya, yes. Jadi mungkin bisa diulas sedikit lagi Pak James, silakan. ya, daripada tanya ya oke Pak Willy, ya setelah kita sudah bincang-bincang tentang apartemennya ya. Gimana Pak Willy? Cocok? Bagaimana Pak Willy? Jadi bagaimana Pak Willy? Oke, itu semua adalah cara yang kurang tepat. Tidak salah, cuma kurang pas aja. Karena itu akan membesarkan kemungkinan customer bilang tidak, atau customer bilang saya pikir-pikir. Ya, jarang dengan satu pertanyaan, Pak Willy, oke, jadi? Ya udah jadi. Jarang sekali sih. Jarang sekali. Oke, bisa dikatakan jarang ya Pak James ya datanya ya? Jarang sekali. Ya, jadi yang lebih, karena ya, psikologisnya adalah kalau kita tanya jadi atau tidak, oke atau tidak, itu Anda minta customer buat keputusan dan orang tidak suka buat keputusan ya. Jadi contohnya untuk closing ya, untuk minta order ya, adalah contoh ya. Jadi Pak Willy, jika jadi Pak Willy lebih nyaman unit yang menghadap kota atau unit yang menghadap kolam renang Pak Willy. Nah, contoh ya. Nah, kalau saya sih lebih suka kolam renang ya. Oh ya, kenapa Pak Willy? Nah, kenapa Pak Willy lebih suka kolam renang? Nah, Bapak Willy yang jelasin kan ya. Dengan Pak Willy yang menjelaskannya kenapa Anda lebih prefer kolam renang, view kolam renang, itu akan menguatkan keinginan Anda, betul? Oke, oh gitu ya. Oke, bagus. Pak Willy, kalau Pak Willy pilih unit ya, lebih nyaman yang di lantai 10 ke bawah atau lantai 10 ke atas? Oh, saya lebih suka yang tingkat tinggi ya. Oke. Oh ya, jadi lantai 12, 13, 15, 20 nggak masalah. Oh, nggak masalah. Oh ya, kenapa Pak? Banyak orang tidak suka loh lantai tinggi. Oh, saya suka. Kenapa? Udaranya sejuk ya, pemandangannya lebih luas, dan serangga-serangga pun nggak nyampe lah sampai lantai 15 ya. Oh iya 15, jadi lebih, debu pun tidak begitu banyak ya. Jadi lantai 15, 20 itu lebih segar, lebih bersih ya unitnya ya Pak ya. Oh ya, oke. Pak Willy sedang lihat unit yang lebih dekat lift atau agak jauh dari lift? Oh ya, saya sih lebih suka dekat lift sih. Oh ya, kenapa? Ya, kadang-kadang kita bawa barang pulang dari ya shopping ya. Banyak sekali kalau jauh dari lift, tank-tanknya jauh ya.
Oh ya, oke. Jadi Pak Willy lebih suka aksesnya ya Pak ya. Oke. Jadi Pak, yuk kita lihat stok unitnya Pak dari yang ada lalalala. Oke, Pak Willy ada nomor yang kesukaan Pak Willy nggak? Oh gini. Oke. Jadi Pak Willy di kami ini ada 2-3 macam cicilan ya. Satu adalah gini, pilihan paket A atau paket B. Pak Willy lebih nyaman paket A atau paket B? Hitung-hitung sih paket B ya. Bagus Pak. Nanti ini unit ini atas nama Bapak atau atas nama putra? Atas nama anak aja deh. Oh, kenapa atas nama anak? Ya, daripada saya kena pajak banyak sekali, kasih ke dia aja. Oh ya, nanti saya juga yang bayar kok. Oh ya, oke. Oke Pak, khusus untuk isi formulir ini sementara ya. Pak, minta KTP Pak. Oh, ada tanya nggak? Nggak jadi atau nggak? KTP Pak. Smooth kan? Smooth ya Pak James ya. Iya. Jadi tanya, berinteraksi, biar dia menguatkan keputusannya sampai dia yang cerita. Ya udah, kalau you suka yang tinggi, you suka yang full view, you suka yang dekat lift, you sudah pilih unit, ya KTP lah. Gitu kan, is the most natural. Atau Pak, kartu kredit Pak, gitu kan ya. Kartu kredit Pak, gitu. Atau Pak, yuk kita ke kasir Pak. Jadi ajakan, bukan tanya buat keputusan gitu loh. Ya. Karena keputusan itu membebankan pelanggan. Dan karena membebankan pelanggan, ya meningkatkan kemampuan dia bilang pikir-pikir dulu. Ya. Customer diberi kesempatan untuk menolak ya Pak, kalau seperti itu ya. Itu dia. Ya. Jadi ini teknik yang pertama, smart listeners ya. Anda pernah punya pengalaman untuk Anda yang bekerja di bidang sales, marketing, bisa sharing ya ke kita ya, atau tanya-tanya ke Pak James. Pak James, ini juga ada beberapa mungkin sales juga ya yang sering ketika di lapangan itu ya tadi ketika nggak closing akhirnya ya nggak belajar banyak ya Pak James ya. Dan ini mungkin menjadi pelajaran juga di pagi hari ini Smart Listeners, Anda bisa menyaksikan di YouTube. Kira-kira tips selanjutnya lagi apa nih Pak James? Yes, tadi Willy bilang ya nggak closing dan tidak belajar banyak ya. Nah, itu double rugi loh, ruginya 2 kali lipat ya. Kalau closing dan kita belajar dari kesalahan kita, apa yang buat kita tidak closing. Sehingga untuk kunjungan berikutnya atau pendekatan berikutnya atau pelanggan berikutnya, kita tidak mengulangi kesalahan itu. Itu kan ada improvement. Ya. Nah, jadi banyak orang sales kalau tidak closing, udah kecewa aja. Ya, atau menyalahkan pelanggan. Pelanggannya pelit, ada pelanggannya rese, gitu kan ya. Jadi dia tidak introspeksi, dia tidak review seluruh tahapnya dari awal dia ketemu pelanggan sampai bagian yang ditolak itu. Apa kesalahannya? Ya, kesalahannya bukan dari penjelasannya. Bisa jadi kesalahannya adalah belum ada pendekatan. Betul kan ya? Customer belum merasa akrab sama kita. Pendekatan emosional kali ya. Dia nolak dia. Ya, sorry. Pendekatan emosional. Ya, pendekatan emosional, belum terlalu like, belum terlalu trust sama kita, ya, sehingga mudah sekali ditolak. Ya, mudah sekali dia menolak kita. Bisa jadi pendekatannya, atau bisa jadi penjelasan kita tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Karena kita menjelaskan sesuai dengan apa yang telah kita persiapkan. Bukan dari apa yang dia tanyakan. Bisa jadi dia tanya A, tetapi kita jawabnya B. Meleset, miss nih. Oke ya. Misalnya ya, dia tanya harganya berapa. Oke, harganya berapa, kita bilang, oh harganya segini, murah loh Pak Willy, ini harganya murah sekali karena belum lagi ada promo dan sebagainya. Tunggu. Maksud dari Pak Willy tanya harga, apakah karena dia nggak mampu, maka harus dikasih tahu ini promo, ini lagi gini, atau dia tanya harga supaya dia mau pikir dari soal pajak. Betul kan? Jadi kalau Pak Willy tanya harga dan saya bilang, Pak ini murah loh Pak, di tempat lain ini promo loh Pak. Seolah-olah Pak Willy nggak mampu, betul? Padahal bukan tidak mampu, you sudah punya 20 unit, you takut pajaknya. Betul kan? Jadi jawaban saya yang so excited, ya itu malah jadi irritating kan? Ya. Nah itu dia, dan orang sales kan nggak sadar, customer nggak ngomong gitu loh. Tapi semakin penjelasan kita meleset, semakin nyebelin. Akhirnya ujung-ujung nggak jadi beli kan? Apa kesalahannya? Apakah Anda sadar setiap kali customer tanya,
Anda sudah langsung ada jawaban. Atau setiap kali customer tanya, Anda tanya balik untuk mengklarifikasi ada apa di balik pertanyaan itu dulu. Baru Anda menjelaskan. Oh ya, Pak Willy, ya harganya adalah satu unit ya 2,3 miliar. Boleh saya tahu Pak Willy, kenapa Pak Willy tanya tentang harga? Ada pertimbangan apa Pak? Oh ya, saya lagi pikir tentang pajak sih. Oh ya, oke. Kenapa ada pajak? Saya ada 10 unit. Saya bilang, oh, jadi solusinya gimana Pak? Saya lagi pikir atau atas nama anak aja ya. See, the conversation is now a dialogue, right? Ya, kalau enggak harganya berapa? Harganya, oh ini lagi murah. Aduh, nyebelin dah. Ya. Nah, banyak orang sales tanpa dia sadar semangatnya jadi nyebelin. Semangatnya jadi nyebelin, akhirnya customer yang harusnya potensial dan mundur ya Pak ya. Bahkan mundurnya bisa secara ekstrim, bukan mundur perlahan ya Pak ya. Bisa ekstrim ya. Jadi Anda bisa belajar banyak Smart Listeners dari Anda menghadapi customer, kemudian bagaimana Anda cara bertanya juga ya Pak James. Pak James, ini teknik selanjutnya apa lagi nih Pak James? Teknik selanjutnya adalah, tadi kita sudah kasih analogi ya Willy ya. Kalau setiap kali customer tanya, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk minta order. Tanya ada kesempatan minta order? Yes. Gimana caranya Pak James? Ini satu kesalahan yang suka dilakukan oleh orang sales. Customer bertanya, kita rasa punya kewajiban untuk menjawab. Ya, ingat, Anda adalah orang sales. Tujuan untuk orang sales adalah membangun dialog supaya ada interaksi dengan customer, supaya customer suka dan trust kita, supaya ujung-ujung lebih membesarkan kemungkinan kita dapat order. Ya. Tujuan dari orang, Anda bukan di ruang kelas, di mana customer ada guru, dia tanya, you cepat-cepat jawab, gitu loh. Kalau di sekolah, semakin cepat kita jawab, itu menunjukkan kita semakin pintar. Betul kan? Ya, guru belum selesai aja kita angkat tangan, wah pintar anak ini, betul kan? Guru senang, impresif lah. Tapi kalau di selling, customer belum selesai kalimatnya ada, Anda jawab, itu menyebalkan. Betul kan? Ya. Dan ingat ya, yang bertanya berkuasa, yang menjawab dikuasai. Maka dari itu, kalau guru yang berkuasa, guru yang tanya, ya, dan kita yang jawab, karena kita murid, betul? Karena guru yang berkuasa. Kalau customer bertanya dan Anda menjawab, berarti Anda dikuasai customer. Dan selama Anda di bawah kekuasaan customer, gimana Anda bisa suruh customer untuk KTP? Kan you di bawah dia, betul kan? Ya, jadi gimana supaya? Nah, kalau customer tanya, seperti tadi saya kasih contoh ke Willy, kalau Anda tanya, daripada saya dengan semangat membegubu-gebu jawab kepada Anda, saya nahan dulu. Pak Willy tanya, ini harganya berapa? Harganya sih 1,2 miliar, Pak Willy. Boleh saya tanya, Pak, ada concern apa, ada pertimbangan apa di balik harga ini? Di balik pertanyaan ini. Ya. Atau 1,2 miliar, apakah Pak Willy nyaman dengan harga ini? Ya, tanya kan ya. Jadi pada Pak, ini lagi promo loh. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Apakah Pak Willy nyaman dengan harga ini atau ada pertimbangan lain? Saya tanya ke Anda kan? Begitu saya tanya ke Anda, I'm now in control of the conversation. Right? Sekarang saya control conversation, Anda jawab. Oh ya, harga ini saya lagi pikir dari soal pajak sih. Oh ya? Dan ada apa dengan pajaknya, Pak? Dari sisi mana, Pak, pajaknya? Saya tanya lagi. Anda jawab lagi. You see? So I'm asking, you are answering me. I'm asking, you are answering me. I'm the boss, right? I'm the boss. Dan itu teknik. Jadi, smart listeners, setiap kali customer tanya, jangan jawab. Tanya balik. Contoh ya. Kita SPG ini. Customer, pelanggan tanya ya, seorang Ibu Susan lah. Katakan Ibu Susan tanya, ini baju ada warna biru nggak ya? Ya, baju laki-laki ya. Ini baju ada warna biru nggak ya? Ada sih Bu. Boleh saya tahu Bu kenapa Ibu pilih warna biru? Ya. Oh, karena warna biru adalah warna favorit suami saya. Oh, wow, Ibu Susan tahu ya, sampai tahu warna favorit Bapak ya. Ada Bu, ada warna biru. Yuk, ini saya warna birunya Bu ya. Ibu mau 1 potong atau 2 potong?
Satu cukuplah, satu potong. Okey Bu, warna biru, satu potong ya. Yuk ke kasir. Yuk ke kasir, ngajak ke kasir. Apa tanya? Bu, jadi Bu warna birunya. Udah pasti jadilah, nggak jadi ngapain dia pilih warna biru, betul kan ya? Sudah terang-terangan bilang ini suka warna kesukaan suami, betul ya? Jadi udah, yuk Bu, satu potong atau dua potong, apapun dia bilang berarti udah jadi beli dong. Satu potong, oke Bu, satu potong. Yuk ke kasir, closing. Mantap. Yuk ke kasir, closing. Udah, nggak perlu tanya. Jadi Bu kasir Bu, Ibu mau ikut saya ke kasir? Untuk apa tanya? Yuk ke kasir aja. KTP Pak, gitu kan? Oke. Baik, Pak James, tahan dulu Pak James, karena tentunya semakin seru ya perbincangan kita semua listeners ya. Anda jangan kemana-mana, kami kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Bagaimana caranya mencapai target dan lebih cepat mencapainya? Nah, mau nggak capai target lebih cepat? Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Lelah seharian dan sibuk di kantor? Tenang, suasana ceria dan bahagia menanti Anda di rumah. Hunian aman, nyaman, dan teduh siap menyambut Anda begitu kaki melangkah ke area rumah. Dapatkan pengalaman ini di Sumarekon Crown Gading, New Kelapa Gading dengan fasilitas terlengkap dan istimewa. Mengusung tema Experience the New Vibrant City, Sumarekon Crown Gading hadir di kawasan yang tangguh, disiapkan untuk masa depan Anda dan pastinya memiliki nilai investasi tinggi. Keceriaan dan kebahagiaan plus healing seperti apa sih yang ditawarkan Sumarekon Crown Gading? Dan bagaimana dari sisi investasi? Dapatkan informasinya bersama Albert Luhur, Eksekutif Direktur Sumarekon Crown Gading, dan Ferry Susanto, Head of Marketing Sumarekon Crown Gading, di hari Rabu 5 Oktober 2022, mulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk. Tentunya kita masih membahas sales closing teknik. Saya sapa Anda yang menyaksikan di YouTube ya, ada Mas Fajar Agustian, kemudian ada Aditya Trisna Putra. Mantap Pak James tipsnya. Kemudian juga ada Ibu Eti Haryani, sehat selalu Pak James, salam dari Balikpapan. Kemudian juga ada Mas Nawawi Imtat Ahmad,
selamat pagi. Kemudian kami sapa juga untuk Bapak Aris Kurniawan. Sehat selalu Pak James, salam dari Geraha Indira Cikupa, Tangerang. Terima kasih ya. Untuk Anda yang menyaksikan di YouTube udah absen di pagi hari ini, nanti juga akan kita bacakan beberapa di WhatsApp. Pak James, tadi sebelum jeda ya, bahwa membangun dialog dengan customer salah satu teknik yang bisa dilakukan. Ini mungkin ada pertanyaan Pak James, itu bukan berarti kita nggak sopan ya Pak James ya, kalau seperti itu ya? Oh justru sebaliknya, itu menunjukkan kita benar-benar care dan concern sama pelanggan ya. Maksudnya kita belum mau sembarang jawab ya. Kita minta klarifikasi dulu supaya jawaban yang kita berikan ya tepat sasaran ya, tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh customer. Oke ya. Jadi misalnya dia tanya ada warna biru nggak salah kan kita tanya kenapa mau warna biru, betul kan ya? Tapi jangan cara tanyanya jangan seolah-olah berinterogasi gitu kan ya. Oh ibu Pak Willy pilih warna biru ya Pak. Pak Willy kenapa pilih warna biru tuh? Pak Willy kenapa pilih warna biru Pak? Oh warna biru ada warna kesukaan saya. Daripada Pak Willy pilih warna biru. Pak kenapa pilih warna biru Pak? Nah itu kan interogasi. Ya uang saya suka-suka saya dong. Betul? Jadi pertanyaannya sama, cuma cara tanyanya itu approachable, cara tanyanya seolah-olah ngobrol-ngobrol aja, conversation aja, supaya mendalami dialog kita gitu ya. Dan semakin dia nyaman sama kita, semakin dia ya udah selain dari warna biru ya mumpung di sini ya, dalam arti mumpung di sini, mumpung saya nyaman dengan kamu ya, saya cari lagi lah satu potong lagi lah buat suami saya gitu kan. Jadi dari satu potong jadi 2 potong kan, jadi 1 piece jadi 2 piece kan, ordernya bertambah ya. Jadi berdialog, santai-santai bertanya. Dan banyak orang sales pintar menjawab tapi kurang pintar bertanya. Dia nggak tahu apa yang harus ditanyain ya. Saya mau warna biru ya, gimana tanya dong, tanya apa, betul. Banyak orang sales tidak tahu apa yang harus ditanyain. Oke. Boleh saya tahu harganya berapa? Jawab dan tanya. Kalau jawab saya tahu 1,2 miliar. Tanya apa ya soal harga? Ya orang tanya harga kita kasih tahu jawaban lah. Bukan orang tanya harga, yuk kasih jawaban dan tanya. Apa yang mau ditanyain? Tuh kan? Dia tanya harga, saya jawab harga. Apa yang mau ditanyakan? Gitu loh, ya. Jadi dia tanya cara pembayaran, saya jelaskan cara pembayaran, betul? Apa yang mau ditanyakan? Gitu loh. Jadi banyak orang sales tidak tahu secara spontan apa yang harus ditanyakan. Dan akibat dari itu, customer tanya dia jawab, customer tanya dia jawab, customer tanya dia jawab. Jadi selalu customer in control. Dan sudah selesai pertanyaannya, customer bilang, bagus, entah saya pikir-pikir. Ya, karena semua jawaban sudah semua pertanyaan sudah terjawab kan. Jadi nggak ada ikatannya, nggak ada yang nyantol. Karena orang sales tidak pintar tanya. Dan bertanya ini ada caranya ya, mungkin bisa dipelajari dengan melihat mood customer juga ya Pak James ya. Sangat. Maka dari itu dalam training kami ajarkan kepada customer ya, kepada orang sales ya. Kalau customer tanya ini, kira-kira pertanyaan apa aja yang harus kamu tanyakan? Kalau customer bilang ini, kira-kira apa yang harus ditanyakan? Bahkan kalau customer bilang mahal, kalau customer ada keberatannya, bilang mahal, sebelum kamu jawab tidak mahal, apa yang harus kamu tanyakan? Kalau orang ada keberatan pun harus ditanyakan. Apa? Jadi kita ajar orang sales bagaimana cara bertanya. Oke? Dan di training saya yang nanti kita bahas tentang training ya, tanggal 13 Oktober, offline training sehari, saya berikan template kepada hadirin ya, pada peserta saya kasih template. Oke? Bagaimana dengan pertanyaan, penyataan, pelan-pelan berdialog sampai minta order. Ya. Kata-kata yang dipakai untuk minta order pun kita siapkan. Pertanyaan yang dipakai untuk minta order pun kita siapkan. Sudah ada dan kita praktekkan. Maka judul tanggal 13 Oktober adalah Practice Sales Closing Techniques. Karena benar-benar akan dipraktekkan dan saya bimbing. Ya, jadi itu yang saya rasa yang selama ini online kita nggak bisa praktekkan, saya nggak bisa bimbingkan ya. Nah, maka setelah kondisi kayak gini yang memungkinkan offline, saya bikin offline sehari
untuk hadirin belajar ya, dan saya bimbing. Dan di bulan lalu kita adain offline handling objections. Itu sampai teman-teman dari Makassar datang, dari Aceh datang, dari Medan datang ya, untuk belajar praktek sehari ya. Jadi tanggal 13 Oktober ya, pastikan Anda hadir. Ini benar-benar praktek closing. Ya, sebelum nanti kita membahas trainingnya di akhir sesi, Smart Listeners, kami sapa kembali ya dari Smart Listeners yang bergabung dari Pak Teguh di Surabaya, kemudian juga ada Rais Lembang. Semangat pagi Pak James, sehat selalu. Thank you. Salam dari Rais Lembang Pekanbaru. Kemudian juga ada Lisa Mariana. Mau tanya Pak, kalau sales untuk promotion sekolah gimana ya Pak? Atau open house atau ada yang telepon? Terima kasih. Ini dari Mbak Lisa Mariana. Oke, Mbak. Dijawab sedikit Pak James. Yes, Mbak Lisa, ini jawabannya pendek tapi pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang. Jawabannya panjang, betul. Ya, kalau waktu terlalu tight, Willy, kita jawabnya di sesi berikutnya ya. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah siapa Mbak Lisa ya? Mbak Lisa ya. Mbak Lisa ya. Ini cara Anda dapat siswa ya, cara dapat Anda siswa maunya dengan online atau offline. Oke, karena jurus-jurusnya berbeda-beda kan ya. Kalau online berarti dan siswa ini siswa SD, SM atau SMP ya. Karena SD lebih banyak orang tua yang decision maker. Ya. Kalau SMP, sebagian sudah orang tua yang decision maker, sebagian sudah siswanya yang decision maker, betul ya. Jadi saya masih ingat ya, waktu saya masuk sekolah SD itu 100% keputusan orang tua saya nggak tahu apa-apa ya. Tapi begitu pilih SMA, saya yang pilih, bukan orang tua saya yang pilih. Ya kan, ya. Jadi, Anda mau cari siswa dari usia berapa dulu nih, ya? Kalau dari SD, targetnya adalah orang tua. Jadi sosmed kalau Anda mau online, sosmed itu harus adalah sosmed yang dikunjungi orang tua. Ya, orang tua kalau SD anaknya usia 7 tahun kalau nggak salah ya, usia 7 tahun ya, atau 6 tahun. Berarti orang tuanya berkisar 30-an tahun lah ya, 30 tahun ya. Nah, 30 tahun masih main sosmed tuh. Ya. Tapi kalau SMA mungkin orang tuanya sudah lebih berusia, mungkin tidak terlalu main sosmed, mungkin punya Instagram, tapi mungkin TikTok tidak, gitu kan ya. Jadi harus cari tahu dulu, oke? Tapi kalau Anda target ke SMA, nah Anda harus target masuk ke sosmed tertentu dengan influencer tertentu, gitu kan? Ya, jadi itu online ya. Kalau offline nanti kita bahas setelah break. Ya, itu salah satu teknik ya, cara bagaimana sales di sekolah ya. Dan Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan, bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu hadapi krisis global. Be smart with Smart FM. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia.
dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover together, recover stronger. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM. Karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih masih bersama kami dalam Smart Business Talk dan kita masih membahas tentang sales closing teknik ya. Padahal baru 2 tips yang dibagikan oleh Pak James, tapi waktunya udah mau habis nih. Kalau ngobrol sama Pak James ini nggak kerasa nih, berjam-jam ya. Dan menjawab pertanyaan yang tadi Pak James, salah satu small listeners yang bertanya, ini mungkin juga menjadi satu contoh studi kasus ya Pak James ya. Ya untuk sales di sekolah. Tadi sebelum jeda disebutkan juga dengan cara di sosial media untuk online. Bagaimana dengan cara offline ya Pak James? Kalau cara offline ada berbagai macam cara, pasti Anda sudah tahu ya. Satu adalah adakan open house day atau open house weekend ya, supaya orang tua dan calon-calon siswa bisa mampir ke sekolah, lihat-lihat fasilitasnya ya dan sebagainya ya. Kalau nggak kenal kan nggak sayang. Jadi ajaklah mereka, undanglah mereka ya supaya datang, dan agar supaya orang berkenan datang ya harus ada umpan-umpan lah. Apa umpan yang Anda siapkan, dan mungkin umpannya bisa hadirkan influencer ya yang lagi ngetrend, lagi viral dengan anak-anak ya, dengan target market Anda ya, atau influencer yang diidolakan oleh para orang tua ya, atau whatever ya, atau bahas tentang pendidikan, bahas tentang kecerdasan anak, bahas tentang parenting, bahas tentang emosional anak, whatever lah, oke, supaya ada umpan untuk orang tua atau si siswanya mau datang. Oke, satu. Kedua adalah kerjasama dengan sekolah-sekolah supaya Anda yang ke sekolah ya, Anda yang ke sekolah untuk sapa para siswanya ya, supaya undang para siswa datang ke sekolah Anda ya. Jadi ke sekolah untuk ngajak ya, daripada kita pasang banner dan sebagainya. Itu kan kalau orang yang lewat, orang yang sadar banner itu ya. Tapi kalau Anda ke sekolah demi sekolah demi sekolah demi sekolah demi sekolah, dan ada kesempatan bicara di setiap kelas ya, atau pada sekolah itu pas lagi ada assembly ya, siswa-siswa lagi kumpul bareng dan Anda dikasih waktu 5 menit aja untuk ngomong, itu jauh lebih efektif ya. 5 menit ngomong di assembly di mana setiap siswa itu lagi kumpul ya, 5 menit itu ngomong jauh lebih efektif daripada Anda pasang banner ya. 5 menit itu ngomong dan bagi brosur kepada siswa-siswa itu, atau
e-brosur, minta semua klik ke QR code-nya, semua dapat e-brosurnya, itu jauh lebih efektif. Zaman sekarang bisa seperti itu, ya. Oke, jadi Anda tempellah QR code-nya mungkin di kantin, tempel QR code-nya di kamar kecil gitu ya, supaya siswa-siswa lewat aja QR scan. Dan untuk scan itu dapat hadiah gitu loh. Scan itu dapat hadiah kan, ya. Jadi hadiah pun bisa kan, bisa ikut kuis dan sebagainya. Nah, itu kan jadi hidup. Banyak sekali cara untuk engage mereka, dan kemudian ujung-ujung ajak mereka dengan orang tuanya hadir ke sekolah Anda. Di sanalah baru Anda goreng. Semoga terjawab ya Mbak Lisa ya. Ini mungkin karena waktunya terbatas, semoga tadi yang disampaikan oleh Pak James itu bisa memberikan insight. Saya sapa kembali, ada Adrian di Bandung. Pak, berapa banyak kita harus memfollow up klien ya di dalam dunia sales, terutama asuransi? Berapa banyak ini, mungkin kuantitasnya kali ya Pak ya, maksud dari pertanyaan ini. Oke, mungkin ada dua, kalau saya antisipasi lah ya, saya tebak ada apa di balik pertanyaan ini. Satu, berapa banyak, maksudnya berapa banyak kali seorang prospek harus di follow up sampai kita nyerah deh. Oke, sampai kita mundur ya Pak ya. Sampai kita mundur ya, oke. Tergantung. Setiap kali follow up ya, cara follow up-nya. Bagaimana Pak Willy? Gimana, sudah ada keputusan? Besok lagi follow up, Pak Willy gimana keputusannya? Bolak-balik gimana keputusannya? Lama-lama Pak Willy bosan juga ya, ditanya terus ya. Oke ya. Jadi Pak Willy, thank you Pak. Ya Pak Willy, kira-kira perlu berapa banyak waktu lagi untuk buat keputusan? Ya kan? Ya, perlu berapa banyak waktu lagi buat keputusan? Karena kalau Pak Willy bagaimana keputusan? Belum. Oke, Pak Willy akan balas. Belum. Oke, nanti kalau sudah saya kasih tahu. Betul ya? Tapi kalau sebaliknya, Pak Willy, saya sadar bahwa untuk hal ini pasti Pak Willy butuh waktu ya untuk buat keputusan. Pak Willy, boleh saya tahu apakah Pak Willy perlu waktu 1 minggu atau 2 minggu lagi? Ya. Nah, Pak Willy pilihan, betul? Pilihan ya, kayaknya 2 minggu lagi. Siap Pak Willy, 2 minggu lagi ya. Pak Willy, boleh saya tahu supaya saya bisa lapor ke atasan saya ya. Pertimbangan Pak Willy, apakah Pak Willy lagi pikir apakah Bapak butuhkan asuransi ini, atau ini soal lagi atur cash flow Pak Willy ya. Kayaknya saya lagi atur cash flow. Dialognya jadi lebih kena kan ya. Lebih kena kan. Jadi harus menempatkan diri kita di posisi Pak Willy dan putar otak kira-kira kondisi orang apa. Jangan, Pak Willy gimana Pak? Pak Willy sudah ada keputusan Pak. Pak Willy kapan bisa dapat keputusan? Ayolah Pak Willy. Ayolah Pak Willy. Kan jadi boleh. Diteror ya Pak James ya kalau teror gitu loh. Jadi follow up yang metodenya meneror atau follow up yang metodenya berdialog. Oke. Beda tuh ya hasilnya Pak James ya. Dan feeling Pak Willy untuk terima WA-nya pun, satu nyebelin, satu ya oke lah, baiklah orang ini cukup profesional, kita jawab lah ya. Ya. Beda kan? Beda Pak. Kalau diteror sama diajak dialog itu pasti rasanya beda ya. Iya. Cara menolaknya juga mungkin beda ketika memang harus menolak dari customer. Yes, itu nggak Pak James? Setuju sekali. Baik. Dan tentunya small listeners, wah nggak kerasa nih ya, tinggal 5 menit ya obrolan kita. Dan terima kasih Anda yang bergabung di YouTube, kemudian juga di WhatsApp. Maaf tidak bisa dibacakan semua pertanyaannya. Pak James, kira-kira poin penting dari obrolan kita di kesempatan pagi hari ini, silakan Pak James. Yes, poin penting adalah banyak orang sales tidak sadar kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dalam perjalanan minta order. Ya, bahkan cara minta order pun dengan segala niat baik dan semangat positif, cara minta order pun salah. Akibatnya yang order yang mestinya kita dapat jadi lolos dari genggaman kita. Ya, jadi you really have to learn teknik closingnya. Ya, maka dari itu sekali lagi saya ajak smart listeners ya, silakan Anda hadir di offline session saya, practice sales closing techniques dengan saya ya, tanggal 13 Oktober dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore di Jakarta. Oke ya. Untuk Anda yang mau tahu lebih banyak, silakan ya, kami akan kirim brosur kepada Anda ya, dan silakan Anda WA
ke rekan saya Ibu Happy. Silakan catat nomornya 0813 1417 6735. Okey, sekali lagi 0813 1417 6735. Okey, ya, atau kalau anda nggak sempat catat, ke Instagram saya James Gui dan DM ke saya aja. Tinggalkan nama anda dan nomor WA anda supaya saya bisa forward ke Ibu Happy untuk kirim brosur kepada anda. Okey, tapi cepat ya karena sudah hampir full. Okey ya, tanggal 13 Oktober. Thank you so much, Willy. Thank you. 13 Oktober itu hari Kamis ya Pak James ya. Yes, hari Kamis dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore di Jakarta, itu secara offline ya, tatap muka langsung ya Pak James. Yes, langsung. Dan tempatnya terbatas, silakan small listeners Anda bisa langsung WhatsApp di 0813 1417 6735. Sekali 0813 1417 6735 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang training yang diadakan tanggal 13 Oktober jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore ya, secara offline, bertatap muka langsung, bisa ngobrol-ngobrol dan konsultasi langsung dengan Pak James. Atau Anda juga bisa DM langsung ke Pak James Gui di Instagram untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, karena 1 jam ini rasanya nggak cukup ya Pak James ya. Ini aja baru 2 tips yang dibagikan oleh Pak James tadi. Dan small listeners, Anda yang sempat ketinggalan tadi juga bisa mereview kembali perbincangan kita di YouTube Smart FM. Silakan ketik saja Sales Closing Techniques with James Gui di YouTube Smart FM dan Anda bisa menyaksikan dan mempelajari kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Pak James, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Dan Smart Listeners, demikian Smart Business Talk edisi pagi hari ini. Saya William Darmawan. Saya James Gui. Have a fantastic day. Sampai. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.